Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog saya. Kita akan membahas mengenai pembibitan kawan-kawan. Jadi setiap peternakan itu memang kita bisa beli bibit dimanapun, tapi tidak salahnya kita belajar untuk pembibitan. Minimal kita dapat tambal sulam dari burung kita yang mati. Jadi bibit kita bisa bikin sendiri untuk menutupi kekurangan atau kematian dari peternakan kita. Oke, ikuti terus vlog ini sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tombol lonceng di bawah supaya kawan-kawan bisa selalu updating video-video kita tiap hari. Kawan-kawan, kita akan membahas mengenai DUG ya, penetasan DUG. Peningkatan produktivitas peternakan puyuh menghasilkan DUG dengan mesin tetas semi otomatis di Kabupaten Ngawi. Ini jurnal yang dikarang oleh RR Aula Donita dan Ayu Intan Sari serta Sugiyarti Mulya Handayani dari Fakultas Pertanian UNS. Puyuh pada mulanya kurang mendapat perhatian dari para peternak. Banyak yang beranggapan peternak puyuh tidak akan memberikan keuntungan sama sekali. Dari segi pengelolaan sampai saat ini peternak puyuh masih banyak yang bersikap coba-coba ya. Padahal apabila diusahakan secara komersial itu dapat memberikan keuntungan yang lumayan. Burung puyuh adalah unggas daratan yang kecil, namun gemuk. Mereka pemakan biji-bijian. Namun juga pemakan serangga dan mangsa berukuran kecil lainnya. Mereka bersarang di permukaan tanah dan mempunyai kemampuan untuk lari dan terbang dengan kecepatan tinggi. Namun dalam jarak tempuh yang pendek, ini menurut Wikipedia 2012. Puyuh merupakan salah satu komoditas unggas sebagai penghasil telur dan daging. Keberadaannya dapat sebagai pendukung ketersediaan protein hewani yang murah dan mudah didapat. Usaha budidaya puyuh merupakan salah satu jenis usaha yang banyak diminati dan dikembangkan. Karena ternak puyuh ini merupakan salah satu ternak yang dapat berproduksi dalam waktu cepat, 40 hari sudah bertelur. Di samping itu, usaha budidaya puyuh dapat dilakukan dengan modal yang relatif kecil dan tidak memerlukan lahan yang luas, menurut Departemen 2012. Untuk menetaskannya teman-teman, ada 3 metode, yaitu mesin tetas manual, mesin tetas semi otomatis, dan mesin tetas otomatis. Sedangkan manual booknya yang biasa teman-teman harus terapkan, yang pertama, siapkan campuran air dan desinfektan sebanyak 8 liter dengan konsentrasi sesuai petunjuk pemakaian. Semprot seluruh bagian luar dan dalam mesin tetas serta rak dengan larutan desinfektan itu teman-teman biar steril dulu ruangannya. Lalu nyalakan mesin tetas selama 10-15 menit atau hingga suhu stabil. Pastikan semua komponen lengkap dan berfungsi dengan baik. Atur termostat dalam mesin suhu sekitar 38-38 derajat. Ini menurut jurnal ini. Kalau saya sendiri saya pakai 38 mati, jadi 37,5 sampai 38. Berikutnya, masukkan telur yang telah disusun kerak ke dalam mesin tetas. Tahapan-tahapan menetaskan telur puyuh menggunakan mesin tetas semi otomatis, teman-teman. Setelah rak setter penuh dengan telur puyuh, masukkan rak ke dalam mesin tetas. Geser ruas hingga posisi telur menjadi miring ke kanan atau ke kiri. Seterusnya, setelah 24 jam pertama, lakukan lagi pembalikan telur dengan arah yang berlawanan dari yang sebelumnya. Ini adalah tabel yang sangat penting buat teman-teman karena banyak pertanyaan mengenai ini. Kisaran pakan yang diberikan pada ternak puyuh. Umur ternak seminggu, ini per minggu teman-teman. Jadi 0 sampai 1 hari itu 3,95 gram per ekor. Lalu usia 1 sampai 2 itu 7,15, 2 sampai 3 9,25, sampai dengan lebih dari 5 minggu itu sudah memakai pakan 22,77 gram per hari per ekor, teman-teman. Jadi bisa dilihat, bisa dihitung sendiri kalkulasi usia 0 sampai usia dewasa siap telur. Kembali ke pembibitan puyuh. Bibit yang bermutu merupakan kunci sukses dalam beternak puyuh. Peternak bisa memperoleh bibit puyuh dengan cara membibitkan sendiri atau menetaskan telur yang dibeli, atau langsung membeli bibit puyuh DUG. Namun tidak ada salahnya peternak mulai melakukan pembibitan sendiri ya, untuk jaga-jaga jika tidak ada stok bibit atau mati dadakan atau teman-teman kehabisan dana untuk membeli DUG, bisa membuat sendiri. Nah, syarat indukan unggul sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari strain puyuh dengan produktivitas tinggi. Yang berikutnya, berasal dari hasil perkawinan silang atau Grand Parent Stock atau GPS, bukan dari puyuh PS ataupun final stock ya kalau kita bikin parent stock. Yang berikutnya berasal dari daerah yang berbeda dengan puyuh pejantan untuk menghindari perkawinan sedara atau inbreeding. Induk betina itu berumur minimal 2,5 bulan dan sudah mengalami dewasa kelamin.
Yang berikutnya penampilan fisik, baik, sehat, lincah, bobot, badan seragam ya. Kalau bisa ditambah, bisa ganteng, bisa cantik, bisa pokoknya penampilan mari. Yang berikutnya, pejantan hanya dipakai 8 bulan, setelah itu dibuang. Karena setelah itu kualitas spermanya menurun. Yang berikutnya, postur tubuh normal, fisik baik, sehat, dan lincah. Demikian teman-teman jurnal yang kita bahas. Teman-teman bisa melihat dan membaca sendiri di Amanah S 2007, makna penyuluhan dan transformasi perilaku manusia. Lalu Departemen Pertanian 2012, Pedoman Penataan Budidaya Puyuh. Bisa dilihat di deptan.co.id teman-teman. Dan Slamet Muryadi, Buku Pintar Beternak dan Bisnis Puyuh. Lalu Wikipedia 2012 tentang burung puyuh. Demikian, semoga bermanfaat. Oke kawan-kawan, setelah tahu cara dan tekniknya seperti ini, kita harapkan teman-teman bisa menetaskan sendiri. Kita sudah membantu kawan-kawan dari luar Jawa yang mendapatkan DOG susah, kita kirim telur fertilnya, tapi untuk menetaskannya kadang teman-teman juga mengalami kesusahan ya, mengalami beberapa faktor yang mengakibatkan tidak bisa 75 bahkan 90% keberhasilan untuk menetaskan telur. Video yang kemarin sudah kita bahas mengenai cara penetasan yang baik dan benar, dan ini cara untuk membibitkan. Begitu aja kawan-kawan, semoga informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua untuk menerapkan pembibitan di peternakannya masing-masing. Paling tidak untuk tambal sulam dari peternakan kawan-kawan yang mengalami kematian. Karena burung populasi yang banyak, pasti ada kematian tiap hari. Jadi 1, 2, 3 mati tiap minggu, mungkin tiap hari dengan populasi yang banyak itu sudah wajar. Tapi kita harus tambal sulam biar maksimal di kandang kita dan maksimal kita membiayai orang yang merawat peternakan kita. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para Indonesia.